Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, ya salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan pagi hari ini, jika kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati hari Tuhan yang luar biasa hari ini. Ya, Tuhan sudah pimpin kita sedemikian rupa sampai hari ini dan tinggal menghitung hari. Tepatnya ya, 21 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Tahun yang tentu ada banyak kenangan, ada banyak hal yang kita ingat, ada banyak hal yang mungkin juga mau kita lupakan. Ada banyak hal yang mungkin kita mau ulang kembali di tahun yang akan datang. Karena kita menikmati pertolongan, pekerjaan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terus mengharapkan bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya pada kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita. Sampai habis mataku, kata pemazmur. Biarlah kita merindukan setiap janji Tuhan. Dan kita selalu menikmati penghiburan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dihiburkan oleh segala macam kuasa, pertolongan, mujizat, kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghitung hari-hari kehidupan kita, yang kita lewati setiap hari, yang kita lalui tiap hari, ya, yang rasanya sangat cepat. Perasaan baru merebahkan badan di malam hari. Tiba-tiba sudah terdengar alarm kita di pagi hari. Perasaan baru bangun, tiba-tiba sudah sampai pada malam hari lagi. Ya, begitulah waktu yang harus kita lewati. Berjalan begitu cepat. Namun kita tahu itu ada dalam rancangan Tuhan, ada di dalam planning Tuhan yang luar biasa, ada dalam janji Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita akan lihat, kita akan terus saksikan Allah di dalam Yesus Kristus akan terus menggenapi setiap perjanjiannya. Kita terus menantikan, kita terus mau menanti setiap penggenapan janji Tuhan. Yang mungkin hari ini belum tergenapi bagi kita. Yang mungkin esok belum juga digenapi. Tetapi perjanjian Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap kerjakan apa yang dia sudah janjikan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk lihat kitab Mazmur. Pasal yang ke-119 ayat yang ke-82. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-82. Dan mari kita sama-sama baca satu ayat ini. Mazmur 119 ayat 82. Kita baca sama-sama, 2, 3. Habis jiwa mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan? Sekali lagi kita baca ayat ini, 2, 3. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setiap orang percaya akan menyadari bahwa Allah telah memberikan
janjinya yang begitu banyak. Janji Tuhan ada begitu banyak. Yang mana setiap perjanjian itu digenapi sesuai dengan waktu dan saatnya. Sebab kita tahu Allah tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah kecepatan. Selalu pas. Di saat yang tepat. Selalu pas pada waktu yang sangat tepat. Dia akan menyatakan penggenapan janjinya buat kehidupan. Sebagai orang percaya, tentu kita mengimani janji Tuhan tersebut. Sebagai orang percaya tentu kita mengharapkan janji itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Namun ketika melihat keadaan yang terjadi, melihat kondisi yang seolah-olah janji-janji Tuhan itu tidak tergenapi, banyak orang percaya yang mulai bimbang. Banyak orang percaya yang mulai ragu-ragu. Banyak orang percaya yang mulai mencari jalan keluar sendiri untuk menggenapi perjanjian Tuhan. Dan Alkitab menuliskan sejarah bagaimana orang-orang yang berusaha untuk menggenapi perjanjian Tuhan dengan caranya justru mengakibatkan keadaan-keadaan yang tidak nyaman dalam hidupnya. Contoh yang diberikan, jika berkenaan dengan pengharapan iman, maka kita tidak bisa lepas dari perjanjian Tuhan kepada bapa orang percaya, yaitu Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan memanggil Abraham, Allah berkata supaya Abraham pergi dari rumahnya, dari negerinya, dari sanak saudaranya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan akan membuat engkau menjadi masyhur. Namanya jadi masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dibuat menjadi bangsa yang besar. Akan diberkati. Membuat namanya masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat. Ambil satu saja. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tapi problem terjadi. Apa problemnya? Abraham dan Sarah istrinya tidak atau belum diberikan keturunan. Ketika Abraham sudah keluar dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, Abraham dibuat Tuhan menjadi orang yang terberkati. Ternaknya banyak. Abraham sangat kaya. Kita lihat ayat pasal yang ke-13. Pasal 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kalau sudah orang kaya itu pasti terkenal, termasyhur. Wah, siapa yang paling kaya di sini? Wah, Abraham. Ternaknya banyak pada waktu itu.
Kalau punya ternak yang banyak itu sudah harta yang luar biasa. Peraknya, emasnya banyak, dia sangat kaya, namanya sudah masyhur. Tapi ada satu problemnya apa? Janji Tuhan tentang menjadikan dia bangsa yang besar tidak atau belum terrealisasi setelah sekian lamanya. Kurang lebih ya udah 25 tahun. Janji itu tidak atau belum tergenap. Sarah ragu. Istri Abram ragu. Akhirnya dia putuskan untuk mencoba menggenapi janji Tuhan dengan caranya. Maju ke Kejadian 16. Berkatalah Sarai, ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarah. Sarah mencoba untuk menggenapi perjanjian Tuhan dengan. Karena sudah sekian lama berlangsung perjanjian itu tidak digenapi, timbullah keraguan. Timbullah dalam hati manusia ini rasa kurang percaya. Betul nggak sih Tuhan janjinya mau digenapi? Pasti terjadi nggak sih apa yang dikatakan Tuhan buat kehidupan ini? Menjadi ragu, menjadi bimbang terhadap apa yang Tuhan sudah janjikan. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak akan pernah berubah perjanjiannya. Ketika Tuhan sudah menyatakan sebuah perjanjiannya, maka dia akan lakukan apa yang dia janjikan. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ini perkataan Bileam ya, yang disuruh mengutuki Bani Israel, orang Israel oleh Balak. Ya. Tapi Bileam gak berani bicara sekehendak hatinya. Karena Tuhan sudah mendatangi dia dan sudah menyatakan kepada dia, hanya perkataan yang taruh di mulutmu yang boleh kamu katakan. Dan ini yang dikatakan oleh Bileam. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Balak maunya Bani Israel, keturunan Abraham dikutuk. Padahal Tuhan sudah bilang kepada Abraham, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Membuat namamu masyhur, engkau menjadi berkat. Dan ada satu perkataan Tuhan katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau.
dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Maka apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Bileam disuruh mengutuk. Tapi Tuhan katakan dengan perjanjiannya yang ditaruh di dalam mulut Bileam. Dia berfirman, dia akan lakukan. Dia tidak akan melupakan janji. Dia akan lakukan apa yang menjadi perjanjiannya. Perhatikan ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Kalau Tuhan sudah berjanji satu keadaan untuk kehidupan kita, maka dia akan lakukan tepat pada waktunya. Nah, permasalahannya adalah kapan tepat waktunya tersebut. Perkataan tepat waktunya itu sangat bersinggungan dengan respon kita, keberadaan kita, hidup kita dalam mengimani setiap perjanjian Tuhan. Kita tentu semua mengharapkan Tuhan menggenapi setiap perjanjiannya. Maka supaya setiap perjanjian Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Yang harus ada pada kehidupan kita. Sikap hidup kita dalam mengharap pengenapan janji. Sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana kita meneguhkan hati kita untuk berpegang pada perjanjian. Seperti apa yang dikatakan oleh Bileam, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya? Namun seringkali sikap hati kita yang meragukan, yang bimbang terhadap perjanjian Tuhan untuk kehidupan kita. Apa benar sih Tuhan masih adakan mujizat buat saya? Apa benar sih Tuhan masih mau jaga kehidupan saya? Apa benar sih Tuhan masih mau berkati saya? Apa benar sih Tuhan masih mau sembuhkan saya? Apa benar sih Tuhan masih mau pulihkan keadaan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering masuk dalam hati dan pikiran kita yang membuat kita mulai bimbang, mulai ragu, mulai kurang percaya dengan perjanjian Tuhan. Apalagi kita melihat kok rasanya janji Tuhan kok molor terus ya, enggak seperti yang kita harapkan. Harusnya pertanyaannya tidak seperti itu. Tidak bagaimana atau apa masih benar sih Tuhan lakukan mujizat. Tuhan masih lakukan mujizat. Apa benar sih Tuhan masih bisa menyembuhkan? Tuhan masih bisa menyembuhkan. Apa benar Tuhan masih bisa pulihkan? Tuhan masih bisa pulihkan kehidupan kita. Pertanyaannya harus dirubah sekarang. Apa yang harus aku rubah dalam hidupku? Sehingga perjanjian Tuhan itu segera nyata dalam hidup. Sudahkah hidup kita ini menjadi kehidupan yang berkenan? Kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan sehingga kita bisa menikmati perjanjian Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Satu kali saya melihat sebuah tayangan. Ada dua orang yang naik kapal pesiar. Sudah waktunya berangkat dari pelabuhan. Kapal sudah mulai berjalan, dia baru datang. Dan konsekuensinya adalah ditinggal.
tidak ditunggu, ditinggal. Karena mungkin sudah dipanggil berulang, sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu. Ketika kapal sandar di satu negara, ada waktu jeda. Jalan mungkin keluar, jam sekian harus balik. Harus balik, harus segera balik. Standby, tunggu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri kemudian harus oper pesawat atau tunggu waktu. Ketika 2018 kemarin saya ke Tanah Perjanjian, stay dulu di Hong Kong 6 jam lebih. Stay dulu di sana. Boleh keluar, kita boleh masuk kota. Jadi kita adakan city tour, masuk kota. Tapi jam 12 harus sudah sampai di bandara lagi. Karena jam 1 pesawat berangkat. Nggak boleh terlambat. Jam 10 sudah diobraki sama tour guide-nya. Ayo saudara kumpul di bis, kita mau balik ke bandara. Tengah 12 sampai bandara, kita harus tunggu lagi di bandara. Sampai kurang lebih tengah 1 ada panggilan untuk masuk ke pesawat. Di bandara ada namanya last call, panggilan terakhir. Dipanggil, enggak ada ditinggal. Ya udah, resiko. Kadang-kadang waktu kita menunggu kok lama ya, kok enggak bersegera, akhirnya jadi berangkat gak sih ini? Jadi pergi gak? Kemudian kita lupa, kita mungkin kemana dulu, akhirnya enggak. Kita enggak sabar menunggu. Seringkali hati kita seperti itu. Masih enggak sih Tuhan adakan mujizat? Masih enggak sih Tuhan mau tolong saya? Masih enggak sih Tuhan pimpin saya? Masih enggak sih Tuhan mau pulihkan saya? Tuhan masih mau lakukan segala perjanjiannya buat kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah pada waktu kita menanti perjanjian Tuhan itu digenapi, hidup kita atur, kita tata, kita buat sedemikian rupa berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan melihat keberadaan kita. Dan Dia lakukan tepat seperti apa yang menjadi bagian. Dan jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Situasi yang terjadi seringkali membuat kita ragu akan perjanjian Tuhan. Situasi yang terjadi seringkali membuat kita tidak yakin dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan sudah tolong bangsa kita keluar dari pandemi COVID-19. Tapi di beberapa negara kali ini rupanya sedikit berkembang lagi. Dan daerah-daerah yang dekat ketar-ketir. Ya. Kita baca berita Singapura dan beberapa daerah di Malaysia mulai merebak lagi varian baru. Indonesia bagaimana? Kalau orang katakan, iso jangan lagi lah. Ya kita nggak bisa menghalangi. Yang bisa kita harapkan dalam perjanjian adalah ketika itu terjadi, Tuhan tetap lindungi kita dengan luar biasa. Kalau itu harus dialami lagi gelombang yang keberapapun ini, Tuhan tetap jaga kita dengan luar biasa. Itu yang menjadi sikap kita nggak pengaruh dengan situasi dan keadaan. Karena kita tahu janji Tuhan pada kehidupan kita pasti akan Dia kerjakan. Ingat, janji Tuhan tidak hanya membawa kita kepada keadaan yang nyaman saja loh. Janji Tuhan tidak membawa kita kepada hal yang menyenangkan saja.
Ada kalanya kita harus melewati keadaan tidak menyenangkan, tetapi di sana bukan keadaannya yang tidak menyenangkan. Kita tidak lihat situasinya, kita tidak terpengaruh dengan kondisinya, tapi kita fokus pada Tuhan yang terus beserta kita melewati keadaan yang tidak nyaman. Banyak masalah yang harus kita lakukan, yang mungkin tampak berat. Jalan yang kita lewati yang mungkin tampak sangat memberatkan kehidupan kita. Proses yang harus kita lalui begitu melelahkan. Yang mungkin jika orang lain yang tidak punya pengharapan, dia sudah putus asa, dia sudah kecewa, dia sudah marah, dan mungkin dia sudah mengambil jalan yang pintas. Tetapi bagi setiap orang percaya yang pegang perjanjian Tuhan, proses yang berat, keadaan yang tidak nyaman, kondisi yang tidak baik-baik saja bahkan terjadi dalam hidup ini, dia tetap akan fokus bukan kepada masalahnya, tetapi fokus kepada Tuhan yang menjadi penjamin kehidupannya. Maka dia akan terus jalan dengan penuh keyakinan. Dia akan terus berjalan dengan penuh keteguhan hati karena tahu dia tidak berjalan sendiri. Tuhan yang menuntun siang dan malam. Tuhan yang memberkati kapanpun keadaannya. Dia mengubah seperti kata pemazmur. Ratapanku kau ubah menjadi tari-tarian. Puji-pujian yang luar biasa. Keadaan yang tidak nyaman pun akan menjadi ajang kita memuliakan Tuhan. Karena di situ kita bisa belajar dan menyadari keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan, kondisi kita yang sangat-sangat terbatas. Jika tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Akan dengan mudah kita hilang. Tapi karena Tuhan sangat baik buat kita. Dalam keadaan yang susah pun, dia tetap akan topang kita. Jadi Tuhan yang kita boleh pegang. Kita bisa yakini dengan percaya. Tuhan berkata, sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu. Jadi yang rambutnya sudah mulai ubanan gak usah disemir lah. Aku tetap dia yang mau gendong kamu. Amin. Gak usah disemir biar putih enggak apa-apa. Ya. Tapi nih mau acara disemir ya boleh lah. Biar tampak lebih fresh, lebih cantik enggak apa-apa ya. Boleh lah. Tapi yakini. Sampai masa tua kita. Sampai masa putih rambut kita. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap akan gendong kita. Janji Tuhan ini yang perlu kita terus harapkan dalam kehidupan kita. Ada saat di mana Tuhan izinkan kita hadapi keadaan yang berat. Itu proses yang Tuhan mau kerjakan. Ada saatnya kita dibawa dalam kondisi yang baik-baik saja, itu juga proses. Karena seringkali ketika kita masuk dalam kondisi yang berat, Tuhan tolong kita diberkati. Siapa sih Tuhan? Siapa yang bisa buat gini? Saya nih luar biasa. Kita lupa sama Tuhan. Ingat, dalam setiap keadaan kita, semua itu terjadi karena Tuhan. Saya kemarin ketawa sama istri saya ketika melihat sebuah tayangan. Bapak guru bertanya kepada muridnya. Ikan bernapas pakai apa? Ikan bernapas pakai insang. Kalau apa itu? Saya lupa. Bernapas pakai kulitnya. Manusia bernapas pakai apa? Atas izin Tuhan katanya. Pak gurunya mau marah gimana? Dibantah loh. Kalau nggak atas izin Tuhan gimana? Oh iya betul juga sih, nggak salah. Cuma kan konteksnya beda. Selama kita masih bernapas berarti Tuhan masih izinkan kita melihat, menyaksikan, menikmati penggenapan janji Tuhan. Dan goalnya nanti ketika kita menutup mata, habis mata kita, kata Mazmur tadi, sampai habis mata, selesai.
kita nikmati janji Tuhan secara sempurna dalam kekekalan. Itu sebabnya marilah kita terus bersyukur. Belajar untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih beroleh kekuatan, masih beroleh berkat-berkat Tuhan, masih bisa menikmati hari ini. Biarlah kita terus mengharapkan setiap penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita, mari pemain musik singer bisa maju ke depan. Mazmur 119 ayat yang ke-140. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Baca sama-sama dengan saya. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Kata hambamu ganti nama saudara masing-masing ya. 2, 3. Janjimu sangat teruji dan Samuel mencintainya. Janji Tuhan ada pada kita. Ya dan amin. Dalam kehidupan kita. Janjimu seperti